Peningkatan pelayanan terus dilakukan PT KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan transportasi massal kereta api. Memasuki bulan kedua di tahun 2025 ini, KAI resmi menerapkan grafik perjalanan kereta api terbaru dengan mempercepat jarak tempuh serta menambah rute perjalanan. Peningkatan kecepatan operasional dilakukan KAI di 25 lintas Jawa dan 19 lintas Sumatera. Dengan peningkatan prasarana hingga 120 km per jam, serta penggunaan sarana terbaru yang jauh lebih andal dan kecepatan operasional kereta yang semakin optimal. Jumlah perjalanan kereta api ditambah sebanyak 8 hingga 17% dibandingkan realisasi existing dengan kapasitas angkut yang juga meningkat sebanyak 14 hingga 21%. Selain untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, perubahan grafik perjalanan kereta api 2025 juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Jadi rekan-rekan media baru saja kita 2025 yang akan berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025. Persiapan kita lakukan ya koordinasi dengan Perhubungan, dilalui dengan DJKA dan seluruh pusda di kereta api sekarang ini posko. Karena nanti pada saat jam 12 tank itu nama-nama KA yang sudah berjalan yang baru itu akan kita kontrol, kita kelola untuk meyakinkan keselamatan dan keamanan seluruh pekerja. Nah tadi ada penambahan terkait di tahun 2025 ini ada kereta baru. Ini 5 ini baru yang kita perkenalkan, ada bisa beberapa lagi yang masih ada di kantor ini. Dan karena semua percepatan waktu tempuh itu banyak. Contoh yang paling signifikan itu ada rumah yang dulu itu 8 jam 10 menit, maka sekarang waktu tempuhnya 7 jam 45 menit. Dan hampir semua kereta mengalami percepatan. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu lebih dinamis, mencapai waktu-waktu antara satu tujuan itu bisa lebih cepat. Sehingga memberikan manfaat dan tadi keberangkatan kita untuk komunitas 97. Kalau kedatangan sekitar 97%, namanya 46,7. Tapi ini menjadi salah satu yang tertinggi loh dalam implementasi tentu saja dari keselamatan yang optimal yang terus akan kita ingatkan. Ya, jadi dalam sama itu, jadi kita betul-betul bersama-sama dengan DJKA mendengarkan dan menentukan. Saya kalau di jalan itu kan sering nanya kepada penumpang mana-mana yang kapasitas tinggi, aglomerasi tadi, sehingga rekan-rekan semua kereta yang sifatnya aglomerasi lokal itu bertemuannya ini. Sehingga 5 kereta tadi sebetulnya juga banyak yang menyangkut itu. Nah khusus untuk Bandung ya, Argo Parahyangan itu masih ada, cuma argonya itu kita hilangkan menjadi kereta api Parahyangan. Kenapa?
Karena kereta ini sekarang berhentinya kita lambat. Ya, selain Purwakarta, Padalarang, Cikarang, Cikampek, Malang, Tasik. Tujuannya apa? Karena tadi yang dari Karawang, Padalarang, Cikarang, Cikampek itu sudah tinggi kapitanya, sehingga nanti kereta barangnya menjadi kereta yang lebih bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. Aduh, karena kalau menengah ke atas sudah naik apa aja, bagus kan, itu yang pengen waktunya cepat ya. Tapi kalau yang masyarakat yang menengah ke bawah, kita layani kualitasnya tidak memenuhi kebutuhan. Itu ya karyawan tetap menjadi kereta api kebanggaan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung, dan kereta api yang kita produksi di Bandung akan menjaga kereta api Pandeglang. Oke, jadi KPK itu adalah memberikan ruang gerak, tapi penggunaannya itu ada beberapa. Jadi kita akan membaca tren daripada penumpang di masyarakat, mana yang kita bisa optimalkan akan kita optimalkan. Dengan semua penambahan kereta itu tidak banyak, karena kereta-kereta yang 612 sebagian menggantikan kereta-kereta lama yang di atas 30 tahun. Bahkan untuk kelas ekonomi yang dulu 106 berada depan itu akan semakin berkurang kita gantikan dengan new generation yang isinya hanya 72. Memang secara kapasitas volume menurun ya, tapi frekuensinya akan naik. Sehingga masyarakat kelas ekonomi ya, ini mengalami peningkatan kualitas perjalanan karena duduknya nyaman ya. Jadi kereta 612 itu sebagian kelas ekonomi isi 72. Terus kereta-kereta ekonomi yang lama kita modernisasi di Alesa Manggarai, kita buat kursinya ekonomis. Isinya hanya 72. Jadi kita betul-betul melayani seluruh segmen masyarakat dengan kualitas yang meningkat. Nah, kereta api ini kan membuat JBP ini tahun 2025 sampai 2029. Visi kita revisi menjadi driver sustainable transportation and hanya people life. Artinya apa? Kita ingin membangun kereta api tanpa transportasi berkelanjutan. Emisi lukanya rendah, ya, kemudian efisien dan terjangkau di kalangan masyarakat. Apalagi nanti kalau DJK itu elektrifikasinya makin kencang, kita akan gunakan listrik ya, akan makin terjangkau. Yang kedua, NHC People Life itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan transportasi yang lebih baik, lebih berkualitas lagi, lebih nyaman. Nah, saya bilang tadi ya, jenis layanan kita akan semakin kita meningkatkan variasinya. Dengan penerapan grafik perjalanan kereta 2025 tersebut, mobilitas masyarakat diharapkan dapat lebih mudah, cepat, aman, dan nyaman.